Halo, selamat sore semua buat mama, papa, ayah, bunda. Gimana apa kabarnya semua? Semoga semua sehat ya. Nah, pada sore hari ini saya akan membahas satu topik. Jadi, saya akan membahas satu topik yang penting banget buat papa-papanya nih, buat ayahnya di rumah. Nah, jadi kalau misalnya bunda atau mama yang sedang live, nanti diajak juga ya papanya supaya untuk join live ini. Oke? Nah, sebelum mulai, eh, absen dulu ya. Udah ada dari mana aja nih? Sambil tunggu supaya nanti akan rame nih yang ikut. Oh, udah ada dari Palembang 19 minggu, Bekasi, udah ada Kalimantan Selatan, udah ada Pontianak. Oh, banyak. Pasuruan, halo. Apa kabar? Ada yang baru 8 minggu, halo. 13 minggu, banyak banget nih mama-mamanya. Nah, sore hari ini saya diminta dari Halo Bumil dan Sweetsal untuk membawakan uh, satu topik, yaitu peran papa dalam persiapan melahirkannya si mama, ya. Jadi perannya si ayah untuk nanti, gimana sih peran ayah untuk nanti buat bundanya yang mau melahirkan, ya. Nah, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Dr. Kevin, dokter spesialis kandungan dan kebidanan, sekarang berpraktek di Jakarta, ya. Nah, saya udah perkenalkan diri nih. Jadi untuk bunda, mama-mama semua, yuk coba perkenalkan diri dulu, udah hamil berapa minggu? Ada yang udah trimester 3 belum nih? Yang udah mau mendekati persalinan? Halo yang dari Jakarta, Cirebon, ada dari Jambi, dari Jogja, gimana kabarnya? Jadi yang nanti papa-papanya juga diajak ya, ayahnya juga diajak untuk ikut live ini. Kan biasanya kalau misalnya mama sendiri atau bunda sendiri yang bilang nih ke ayahnya atau ke papa, yuk ikut, ayo dong harus begini-begini, kata dokter, aku harus begini nih pak. Nah biasanya kan nggak mau dengerin tuh kalau bukannya dokternya langsung yang ngomong kan. Nah ini langsung nih dari dokternya yang ngomong ya. Jadi langsung supaya biar bisa didengerin sama papanya di rumah. Dari Lombok, Tangsel, halo, apa kabar? 14 minggu apel 4 Oktober. Semangat ya. 37 minggu udah mau lahiran. 37 minggu udah cukup bulan loh. Udah persiapan apa aja 37 minggu. Udah bisa lahiran kapan aja, hati-hati yang udah di 37 minggu ya. Tuh 37 minggu dari Bogor. Oke, udah siap nih semuanya? Udah siap mendengarkan? Udah siap kuliah sore hari ini? Ya. Nah, jadi topik yang akan kita bahas adalah 1000 hari pertama kehamilan. Dan apa sih perannya si papa atau ayah ini pada saat mama atau bunda udah mau melahirkan. Ya. Oke, 1000 hari pertama kehamilan itu kenapa penting? Jadi 1000 hari pertama itu dihitung dari kehamilannya, ya. Jadi dari kehamilan kan 9 bulan tuh, 9 bulan, 1 bulan 30 hari. Nah, jadi kalau misalnya dikali 3 sekitar 270 hari. Ya, 270 hari pertama. Lalu sampai nanti si babynya umur 2 tahun. Jadi setelah melahirkan sampai si anaknya itu untuk umur 2 tahun, nah itu sekitar 730 hari. Jadi kalau 1 tahun itu 365 hari, nah dikali 2 gitu ya. Jadi sekitar 730 hari. Nah, jadilah itu 1000 hari pertama kehidupan namanya. Nah, ini kan udah sering banget nih pasti didengerin. Kenapa itu penting? Nah, karena 1000 hari pertama kehidupan ini itu yang merupakan titik dasarnya kehidupan seorang manusia. Nah, nanti itu akan menentukan tuh dia ke depannya akan menjadi manusia seperti apa. Dia akan bisa belajar gak, bisa ngikutin pelajaran gak di sekolah. Nanti pada saat kerjanya gimana, dia bisa berproduktif atau enggak. Nah, itu karena itu pentingnya. Kalau misalnya kita lihat nanti dari dia usia anak-anak gitu ya, nah itu dilihat tuh tumbuh kembangnya. Nah, dia bertumbuh dengan baik atau enggak. Dia sesuai gak nih pertumbuhannya, tingginya. Nah, kan banyak banget sekarang masalah stunting. Stunting di Indonesia itu kan sekarang lagi tinggi-tingginya. Stunting itu adalah anak kurang gizi. Nah, sebetulnya anak kurang gizi itu bisa dilihat tuh dari awal kehamilannya. Jadi nutrisi itu sebetulnya penting banget pada saat dia nanti mau hamil. Gitu. Pada saat hamil itu udah harus nutrisinya bagus. Gitu. Malah sekarang ada teori yang mengatakan kalau misalnya udah mau hamil, pada saat program hamil itu udah nutrisinya udah harus dipupuk. Gitu ya. Nutrisinya udah dipupuk, udah dipersiapkan tuh.
udah dipersiapkan nanti untuk melahirkan, ya. Nanti pada saat melahirkan nanti akan diasuh sama dokter anaknya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut ke topik pembahasan yang kedua. Nah, kita masuk nih, apa aja nih sebetulnya yang bisa dikerjakan oleh si papa atau si ayah pada saat nanti bunda atau mama sedang hamil. Ya, jadi kan kita tahu nih, kita dari awal ya, dari pada saat program hamil. Jadi yang lagi mau program hamil juga bisa ikutin. Nah, jadi program hamil itu yang misalnya mempunyai penyakit-penyakit tertentu nih, misalnya diabetes, terus obesitas. Nah, itu tuh sebetulnya hipertensi, itu juga harus dikontrol dulu. Ya, pastikan keadaan bunda, moms, pada saat ingin hamil itu semua dalam kondisi yang fit. Gitu ya. Kalau misalnya ibaratnya kita lagi hamil, itu ibaratnya kita lari maraton tuh. Ya, kalau misalnya kita mau lari maraton kan kita harus udah training dulu kan, udah latihan dulu beberapa bulan sebelumnya. Gitu. Nah, kalau ibu hamil sama. Sebetulnya bisa dipersiapkan 3 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelum hamil. Nah, itu tuh udah diperbaiki nutrisinya. Ya, yang misalnya obesitas udah misalnya mulai olahraga supaya nurunin beratnya. Yang underweight juga harusnya makannya asupan gizinya bisa diperbaiki. Ya, nanti pada saat hamil supaya bisa langsung bagus gitu. Nah, karena pada saat hamil nanti yang akan menentukan adalah sel telur dan si sperma si ayah dan papa. Ya. Nah, sperma akan membuahi si sel telur itu. Jadi yang kualitasnya bagus, nah itu yang akan berkembang menjadi bayi yang bagus juga. Jadi kehamilannya itu bisa dengan baik tuh selama 9 bulan. Kita masuk ya di trimester pertama. Nah, trimester pertama itu kan banyak sekali tuh yang mengalami keluhan. Mual, muntah, pusing, sakit kepala, moody kan, sering banget tuh. Jadi sering marah. Siapa tuh papa-papa di rumah atau ayah yang sering kena marah? Bunda sama mama. Itu kan banyak tuh di trimester pertama. Trimester pertama tuh paling gak enak. Jadi kalau misalnya perubahan hormon itu tuh akan menyebabkan pertama pusing, mual, muntah, lidah pahit. Nah, itu tuh biasa jadi uring-uringan tuh. Jadi papanya bikin apa salah dikit udah langsung merembet tuh kemana-mana. Misalnya contoh lah ngidam. Kalau misalnya ngidam, ngidamnya nggak diturutin, mau ngidam martabak, kata dokternya nggak boleh kan, karena misalnya berat badannya udah melebihi nih dari yang semestinya. Nah, terus marah-marah, nggak dibeliin sama papanya. Nah, itu tuh nanti kejadian tuh 1 hari penuh. Dari pagi, siang, malam itu juga masih tetap aja diungkit. Nah, itu salah satu peran papa gimana supaya bisa membuat mamanya tenang dan jangan stres. Karena pada saat hamil, itu mama itu nggak boleh stres. Ya, jangan sampai stres. Apalagi ini ya, sekarang lagi zaman-zamannya COVID. Gitu kan. Semua orang pasti stres. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh belanja, kan nggak boleh window shopping. Coba. Dulu yang kalau lagi bosen di rumah udah bisa belanja, udah bisa jalan-jalan kan. Nah, kalau sekarang kan udah nggak bisa nih, mall pada tutup semua. Mau tutup, terus mau belanja, mau lihat-lihat baju juga nggak bisa kan. Itu yang membuat tekanan-tekanan pada saat ini gitu. Apalagi misalnya ada saudara yang terkena COVID. Atau misalnya amit-amit lah, ada anggota keluarga yang terkena COVID. Nah, itu kan akan membuat stres banget tuh. Stres, misalnya papanya stres, mamanya stres, ayah bundanya juga stres gitu kan. Nah, itu sebetulnya peran papa yang paling penting di sini. Misalnya, saya kasih contoh lagi. Si bundanya atau mamanya kan diam di rumah biasa ya, beraktivitas ibu rumah tangga. Nah, papanya keluar, si ayahnya keluar kerja dan segala macam kan. Nah, itu harus hati-hati juga pada saat pandemi kayak gini. Jangan sampai si papa atau si ayah pulang bawa oleh-oleh, ya. Nah, itu yang bahaya banget. Jadi kalau misalnya kita beraktivitas di luar, protokol kesehatannya juga harus ketat, ya, terutama untuk yang pandemi ini. Gitu. Jadi kalau misalnya protokol kesehatannya nggak ketat, nanti mamanya kena COVID. Nah, itu kan lebih bahaya lagi. Ya, itu satu. Oke? Nah, peran ayah itu, peran papa juga penting banget, ya. Selain dia supaya menenangkan si mama, jangan stres. Terus kalau misalnya kita masuk ke trimester 2 itu sebetulnya udah paling enak buat si mama, gitu. Udah bisa diajak komunikasi lah, gitu ya. Diajak komunikasi karena apa? Karena pertama perutnya belum sebesar di trimester ketiga, gitu ya. Kalau misalnya perut yang udah trimester ketiga kan udah besar banget nih. Apalagi yang buat
bunda atau mama yang baru pertama kali hamil nanti akan merasakan nanti di trimester ketiga ya. Kalau masuk trimester kedua itu tuh masih enak tuh, masih belum terlalu besar perutnya masih seperti orang belum hamil, beratnya juga masih belum naik terlalu besar gitu ya, jadi masih bagus gitu. Nah ini moodnya juga masih terjaga, terus udah bisa makan. Nah ini paling enak. Jadi kalau misalnya buat mama-mama semua yang lagi trimester 2, nggak usah khawatir, jadi nikmatin aja, enjoy aja. Nah papanya juga harus perhatikan apa yang diinginkan oleh si mama di trimester kedua ini gitu. Kalau misalnya mamanya udah bisa diajak komunikasi, ya ayolah. Misalnya di trimester kedua udah mulai ada yang pegel-pegel tuh, ada yang bilang udah mulai pegel-pegel kakinya gitu kan, nah dipijitin gitu. Jadi harus tahu, jangan ditunggu dulu, aduh kok kakinya bengkak nih istri saya gitu kan, mama kakinya bengkak, aduh gimana nih, terus mau beli sepatu baru gitu kan, sendal baru, terus nggak dikasih. Nah itu kan, itu yang menjadi peran papa sebetulnya, peran ayah, supaya gimana nih kasih perhatiannya, supaya mama itu merasakan dia juga mendapat kasih sayang. Karena gini, kalau orang hamil dia akan mengalami perubahan itu bukan cuma perubahan fisik, tapi perubahan dari mentalnya juga gitu. Misalnya contoh perubahan fisik, dia pasti akan bertambah besar perutnya. Kadang-kadang nanti muncul lipatan hitam, berwarna hitam di bawah payudara, di areolanya, di lipatan ketiak, di bawah pusar. Nah itu tuh akan muncul seperti itu, perubahan-perubahan seperti itu ya, yang dimana nggak sedikit, kebanyakan dari mama atau bunda yang merasakan jadi nggak pede nih pada saat hamil gitu ya. Nah itu yang harus diketahui oleh si papa gitu atau ayah. Jadi kasih kalimat-kalimat yang afirmatif ya, yang bilang oh nggak apa-apa kok, kamu tetap cantik. Nah itu yang dibutuhkan gitu. Jadi nggak cuman oh ya udah gitu, oh ya udah. Nah itu ya nggak boleh cuek. Kadang-kadang ibu-ibu hamil itu tuh memerlukan afeksi. Jadi rasa perhatian, rasa kasih sayang lebih gitu. Karena gimana? Karena dia kan sedang mengandung berbadan 2 gitu ya. Nah berbadan 2 itu dia ada perubahan dari hormonnya juga. Hormonnya itu yang menyebabkan dia sering moody, sering kesel, udah perutnya tambah besar, udah tambah berat, terus pinggulnya sakit lagi kan. Nah itu tuh yang bikin gak enak banget. Jadi dimulai dari trimester pertama pun itu tuh pinggul bagian bawah itu udah mulai merasa nggak enak. Nah itu yang kadang-kadang bisa bikin mereka bunda atau mama itu jadi lebih ringkih lah. Nah itu yang nggak boleh ya, harus diperhatikan juga. Nih misalnya tuh ada yang bilang di trimester kedua itu tangan sering kebas. Nah ini peran papa gimana? Nah peran papa itu juga bisa tuh ngajakin mama untuk olahraga gitu. Jadi bukannya ibu hamil itu nggak boleh olahraga ya, ibu hamil itu boleh olahraga, tapi olahraga yang harus low impact dalam artian jangan sampai yang kena benturan. Nah itu yang nggak boleh gitu. Misalnya kalau yang tangan sering kebas itu gara-gara ini nih persarafan di sini di pergelangan tangan. Jadi tuh bisa di olahraga yang begini atau yang begini. Nah itu papa juga bisa membantu mama tuh untuk kayak gitu. Dan gak cuma di tangan, bisa di kaki. Nah itu papa juga tuh cari informasi, gimana sih caranya, kenapa ya kok istri saya si mama kok kakinya sering pegal-pegal, apalagi pada saat bangun tidur. Itu pasti banyak banget. Coba mama-mama sekalian ya, bunda-bunda, coba siapa yang kalau misalnya bangun tidur tuh sering banget kakinya merasa betisnya pegel atau kebas atau kram. Itu pasti banyak banget. Nah itu tuh bisa tuh, itu banyak banget latihannya gimana caranya stretching. Nah kan papa suka olahraga, ayah suka olahraga, ya udah diajakin bundanya sekalian olahraga gitu ya. Olahraga yang boleh untuk ibu hamil apa? Pertama jogging, berenang boleh, jalan pagi boleh, yoga hamil pun juga boleh gitu. Nanti kita akan masuk ke yoga hamil ya. Untuk di yoga hamil itu bisa dimulai dari trimester kedua tuh. Trimester kedua udah boleh tuh. Kenapa nggak boleh di trimester pertama? Karena di trimester pertama itu kan dia lagi rentannya. Jadi kalau kehamilan itu kan dia perkembangan organnya itu kan di trimester pertama. Jadi pembentukan organ, otak, paru-paru, jantung, itu semua, mata, itu saraf, itu di trimester pertama. Jadi trimester pertama itu sangat-sangat ringkih gitu. Jadi selain asupan ya harus diperhatikan aktivitasnya juga gitu ya.
Untuk di trimester pertama juga tadi, perhatikan ya, nutrisi. Nah, ini penting banget untuk di trimester pertama sampai nanti di trimester ketiga. Gitu. Itu berhubungan juga sama 1000 hari pertama kehidupan. Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke trimester ketiga nih, saya ingetin dulu nutrisi ya. Nutrisi itu yang penting apa? Pertama asam folat. Asam folat itu bisa diminum bahkan dari sebelum hamil. Jadi banyak banget yang orang-orang yang masih mau program hamil, itu pasangan-pasangan, ayah bunda sekalian tuh ya, yang punya saudara yang lagi mau program hamil, bisa tuh mulai diminum asam folat. Ya. Vitamin juga penting, vitamin A, vitamin B, vitamin C, ya, vitamin D, vitamin E. Itu boleh. Ya, itu boleh diminum. Nah, kalau misalnya sudah hamil, jangan lupa untuk minum penambah darah. Ya, selain asam folat, penambah darah juga penting. Karena sebagian besar orang-orang di Asia pasti kalau dicek nih darahnya nih di laboratorium ya, bukan yang tekanan darah yang dipompa itu bukan. Nah, kalau dicek di laboratorium, kebanyakan itu pasti anemia, kurang darah. Kalau kurang darah, itu padahal sel darah merah itu sangat penting loh. Jadi sel darah merah itu dia yang nanti akan menyalurkan nih asupan nutrisi, oksigen, apa yang mama makan. Nah, itu dia akan ditransfusikan ke si janinnya gitu. Jadi ditransfer tuh. Jadi yang mama makan akan ditransfer ke si janin. Nah, kalau misalnya bayangin kalau misalnya anemia, kurang darah merah, nah itu yang akan gizi yang akan ditransfer akan makin dikit gitu. Nanti perkembangannya efeknya apa ke janin? Nanti babynya perkembangannya kurang, berat badannya kurang, nanti lahir berat badannya kecil, air ketubannya juga bisa kurang. Nah, itu yang sangat-sangat disayangkan sebetulnya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil, jangan lupa untuk nutrisinya ya, gitu. Oke? Nutrisi sebetulnya banyak banget. Ada yang namanya zinc, asam folat, DHA itu juga penting ya, minyak ikan. Nah, minyak ikan tuh juga penting banget. Kenapa pentingnya? Karena itu untuk perkembangan saraf otak si janinnya nanti. Gitu. Jadi papa udah harus nih menambah pengetahuan nih dari sekarang. Jadi jangan tunggu nanti pada saat mau persalinan. Nah, itu nanti akan kita bahas juga nih, peran papa pada saat mau persalinannya mama. Itu pasti akan seru banget. Ya. Oke, lanjut ya ke trimester ketiga ya. Nah, sebetulnya oh ya, makanan. Itu ada yang nanya juga. Untuk makanan itu intinya pantangan tuh cuman nggak boleh makanan mentah. Ya, makanan mentah itu udah nggak boleh. Kalau misalnya mau makan yang sate dibakar itu masih boleh, tapi pastikan ya dalamnya tuh matang. Dalamnya matang, luarnya juga nggak boleh gosong. Jadi yang gosong itu nggak boleh dimakan, yang mentah nggak boleh dimakan. Oke. Untuk yang lain-lainnya sih nggak ada pantangan yang terlalu gimana. Itu disesuaikan sama nanti mama masing-masing gitu. Misalnya berat mama nih udah berlebih nih, ya udah kurangin yang makan yang manis-manis gitu. Apalagi untuk trimester pertama, karena nanti akan sering berasa mual muntah itu deh. Kurangin makanan yang asem, yang pedes. Intinya makanan-makanan yang dapat merangsang lambung tuh, yang rasanya tuh kuat. Itu jangan dulu, ya. Kita masuk ke trimester ketiga tuh udah ada yang hadir trimester ketiga, ya. Trimester ketiga, nah itu bisa dilakukan vaksinasi ya, vaksinasi TT tuh banyak banget yang nanya. Tetanus toxoid itu boleh, gitu. Jadi trimester ketiga boleh divaksin TT. Sebetulnya vaksin TT itu boleh dari trimester kedua, gitu. Jadi itu aman, gitu ya. Kalau untuk vaksin COVID itu juga secara teori aman, ya. Yang direkomendasikan dari perhimpunan saat ini dari 12 minggu kehamilan sampai 33 minggu kehamilan, ya. Tapi memang untuk finalnya kita masih menunggu dari aturannya pemerintah, ya. Gitu. Jadi intinya adalah kalau zaman COVID gini ya jaga protokol kesehatan dulu aja. Ya, itu harus ketat banget protokol kesehatannya. Ya. Lanjut trimester ketiga. Nah, trimester ketiga itu biasa keluhan yang akan dirasakan mama itu adalah perut membesar, keseimbangan berkurang, panggul udah mulai sakit-sakit. Nah, itu peran papa apa? Peran papa boleh tuh mulai pijitin, ya. Pijitin belakangnya gitu ya. Pinggul belakang yang bagian bawah itu tapi harus hati-hati ya. Gitu. Karena kalau misalnya kita pijit daerah situ tuh bisa merangsang kontraksi rahim. Ya, kalau misalnya punggungnya pegel, boleh banget. Bantu mama untuk supaya kan nggak mungkin kan misalnya si mama mijit sendiri itu kan udah nggak mungkin gitu. Jadi selain itu juga papa juga dapat melakukan nih misalnya
bantu-bantu beresin rumah, itu hal yang paling kecil kan. Nah itu bisa tuh. Nah jadi mama juga lihat, wah suamiku punya ada perhatian nih gitu kan. Nah dengan kayak begitu supaya mereka mama juga dapat lebih senang gitu kan, lebih rileks, supaya dedek bayinya itu juga lebih bagus perkembangannya gitu ya. Jadi yang harus kita tahu kalau misalnya kalau mamanya stres itu nanti akan berefek tuh ke dedek bayi ya, terutama perkembangannya gitu. Kalau misalnya perkembangannya kan kita semua pasti pengennya dedek bayi itu yang sehat ya, yang sempurna gitu ya. Kita nggak mau misalnya nanti anak kita nanti akan ada sesuatu di kemudian harinya, kan nggak mau. Misalnya nanti di kemudian hari akan ada penyakit diabetes, kencing manis, itu kan nggak mau tuh ya. Nah itu juga harus diperhatikan gitu. Karena misalnya contoh yang paling gampang, misalnya mamanya ada kencing manis, itu bisa banget tuh nanti si dede bayinya bisa jadi ada kencing manis juga. Tapi nggak sekarang gitu, tapi nanti pada saat nanti dia remaja, itu bisa. Jadi yang dulunya mama atau bunda yang nggak punya riwayat kencing manis nih ya, pada saat hamil dia bisa banget untuk muncul nih kencing manis dalam kehamilan atau hipertensi dalam kehamilan. Nah, itu kenapa? Itu karena dipacu sama tubuh mama sendiri. Kalau misalnya mama makannya banyak banget yang manis-manis gitu ya, kan di trimester ketiga gitu kan gampang capek nih ya mah, gampang capek, terus pengennya makan yang manis-manis supaya seger gitu kan. Itu jangan ya, itu berat badan mama, berat badan bunda itu harus dipantau. Nah tugasnya papa itu ingetin, alarm gitu kan, yang kamu tuh nggak boleh loh makan ini gitu, jangan sembarangan, jangan langsung dikasih aja, nggak boleh gitu ya, harus ingetin. Karena apa? Karena itu semua demi kebaikannya si dede bayi nanti gitu, dan mama sendiri ya, kesehatan mama juga harus dipantau gitu. Jangan nanti pada saat mama hamil nih ya, kenaikan berat badannya 22 kilo gitu. Nah setelah melahirkan itu kan paling turun paling 5 kilo. Ada berat badan bayinya, ada berat air ketubannya, ada berat plasentanya, ari-ari ya kan. Itu paling sekitar 4 sampai 5 kilo. Nah, kalau misalnya naik 22 kilo, cuman turun 5 kilo, berarti masih ada nih. Masih ada simpanannya 17 kilo gitu kan. Nah, 17 kilo itu yang nanti akan sulit banget untuk mama kembalikan lagi nih berat badan mama seperti yang sebelum hamil. Nah, itu kenapa? Itu akan jadi faktor resiko nantinya. Kan hamilnya kan misalnya nanti untuk hamil kedua. Nah, dulu berat badan awal 50, terus tambah 17 kan setelah melahirkan. Udah 67 kilo berarti mama start di kehamilan kedua. Nah terus nanti mau naik lagi pada saat hamil, nanti turunnya juga dikit. Nah itu jangan. Nah jadi jangan sampai seperti itu. Dan harus atur jarak kehamilan. Nah ini juga penting nih buat papa. Ayo sama-sama atur jarak kehamilan supaya kehamilannya itu tuh dijarakin. Jangan baru hamil, baru melahirkan terus hamil lagi, itu jangan. Gitu, itu nggak boleh. Karena kenapa? Kesian si mama, kesian si bunda. Jadi tubuhnya itu tuh dia belum beradaptasi untuk yang balik ke normal, tapi dia udah dipaksa untuk hamil lagi. Karena yang kita tahu kalau misalnya hamil itu kan dia metabolisme tubuhnya kan berubah ya, itu nggak sama dengan seperti orang yang gak hamil gitu. Kesian kalau misalnya dipaksa untuk hamil terus ya. Nanti kenapa? Contohnya pertama ada pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang bukan terjadi pada saat ini, tapi nanti pada saat nanti udah tua gitu ya. Nanti gampang keropos, gampang patah tulangnya, gampang retak. Nah itu kan yang kita nggak mau sebetulnya ya. Jaraknya 2 tahun yang bagus ya. Nah itu juga jadi concern, jadi pertimbangan. Papa juga harus mempertimbangkan kemauannya mama ya, ayah bunda harus mempertimbangkan ya. Kalau misalnya pada saat hamil terus kebutuhan seksualnya papa atau kebutuhan seksualnya mama gitu ya, itu harus diperhatikan. Karena nggak semua wanita, nggak semua mama itu tuh pede gitu ya untuk melakukan hubungan suami istri gitu. Itu harus diperhatikan juga. Jadi jangan dipaksakan nih, misalnya papanya, ayahnya lagi ingin berhubungan seksual, itu kan karena itu kebutuhan biologis ya. Tapi kita nggak boleh egois lah gitu ceritanya. Nggak boleh egois, mementingkan ya udah aku lagi mau nih, kamu harus dong melayani gitu kan, nggak boleh ya. Ingat, karena pada saat mama lagi hamil itu tuh juga ada babynya di dalam gitu. Jadi kalau misalnya mamanya stres, bundanya stres, itu akan mempengaruhi tuh perkembangannya dari si babynya gitu ya. Kalau misalnya berhubungan, kenapa berhubungan? Kalau misalnya dua-duanya mau, nggak apa-apa
gitu ya. Kan ini banyak banget nih yang nanya gitu, kapan boleh dilakukan berhubungan. Nah itu boleh sebetulnya dari trimester awal pun boleh, cuman ada beberapa kondisi yang memang tidak boleh dilakukan. Misalnya letak plasenta atau ari-arinya itu letaknya di bawah gitu. Taunya gimana dok? Taunya tinggal di USG, gampang banget ya, tinggal di USG ke dokter, di USG dicek gitu. Kalau misalnya dokternya bilang oh ini letak plasenta atau ari-arinya di bawah nih, sebaiknya yaudah jangan dulu gitu. Kenapa? Kalau misalnya dipaksakan bisa perdarahan gitu ya, bisa perdarahan, bisa keluar flek, bercak darah. Nah itu kan yang nggak mau. Kalau misalnya udah perdarahan akan susah tuh, misalnya gimana nih cara memberhentikan perdarahannya. Nah itu yang nggak gampang ya, itu namanya placenta previa itu. Oke, itu yang harus diperhatikan nih kira-kira. Nah, pada saat kita masuk di 37 minggu, nah tuh udah banyak tuh, 38 minggu, 39 minggu ya. Udah naik, ada yang 14 kilo, bagus tuh 14 kilo. Normal kok ya. Nah, sebetulnya waktu yang tepat untuk melahirkan tuh kapan? Itu 37 minggu sampai 40 minggu. Ya bolehlah 41. Maksimal berapa dok? 42 sebetulnya. Ya, tapi itu dengan catatan itu di usia kehamilannya benar-benar sudah ditentukan tuh dari awal kehamilan gitu. Jadi nggak boleh salah hitung ya. Jadi untuk menentukan usia kehamilan paling gampang dari USG di trimester 1. Trimester 1 itu sampai usia 12 sampai 13 minggu kehamilan. Nah, itu tuh di USG. Itu paling akurat untuk menentukan nih usia kehamilannya dan kapan waktu untuk melahirkannya. Itu yang paling akurat. Kalau misalnya mama atau bunda yang menstruasinya teratur setiap bulan, nah boleh tuh pakai itu. Pakai waktu HPL-nya, dihitung dari menstruasi terakhirnya ya. Hari pertama dari menstruasi yang terakhir. Itu boleh. Itu nanti akan dicocokkan sama hasil USG-nya. Ya. Ini sebelum kita masuk ke persalinan, ada yang nanya untuk kapan ya waktu yang tepat untuk periksa. Nah, ini akan menjadi peran papa juga gitu ya. Dampingin si mama, dampingin si bunda ya pada saat setiap kali kontrol kehamilan. Gitu. Karena nanti kan pasti bakal bingung nih, mama tuh biasa pada saat udah di USG gitu ya, apalagi ketemu dokternya ganteng gitu kan. Nah, itu akan buyar tuh nanti semuanya, mau nanya apa ya gitu. Aduh, jadi bingung kan. Nah, itu adalah perannya papa gitu ya. Perannya papa untuk bantu untuk nanyain gimana kondisinya, gimana kondisi istri saya dok, gimana kondisi babynya, gimana kondisi kehamilannya, apakah semua baik-baik aja. Nah, itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan sebetulnya. Di setiap pemeriksaan, setiap kali periksa kehamilan, itu pasti akan berbeda-beda gitu ya. Yang akan diperiksa dokter itu pasti akan berbeda lagi nih. Misalnya, di trimester 1, kita akan lihat misalnya janinnya, panjang janinnya masih bisa dihitung gitu ya. Di trimester kedua, udah beda lagi. Kita akan memeriksa organnya, apakah jantungnya bagus, air ketubannya cukup gitu ya, letak plasentanya. Di trimester ketiga gimana nih perkembangannya? Sesuai gak perkembangannya selama ini? Apakah dia cenderung babynya kecil atau terlalu besar? Terus plasentanya misalnya yang tadinya di bawah, apakah ada kemungkinan untuk naik ke atas? Nah, itu yang pasti akan harus ditanyakan gitu. Nah, biasanya mama tuh bingung, mama tuh lupa untuk nanya. Nah, pentingnya kalau ada papa untuk mendampingi, ya itu pentingnya papa. Jadi udah kalau bisa dibuat aja listnya dari rumah gitu ya. List pertanyaannya mau nanya apa aja dibuat dari rumah supaya nanti pada saat ketemu dokternya udah langsung bisa ditanyakan. Oke? Gitu. Nah, kita masuk ke persalinan ya. Cepet aja nih, waktunya udah, nanti tanya jawabnya nggak dapet nih. Nah, untuk yang mau persalinan ini banyak banget sebetulnya. Oh ya, untuk cek pemeriksaan kehamilan dari awal hamil sampai melahirkan minimal itu 4 kali ya. Kalau misalnya untuk mama atau bunda yang susah untuk ketemu dokternya, minimal 4 kali lah di USG. Oke? 4 kali itu kapan aja? Pertama bisa di trimester pertama, yang kedua di trimester kedua sekali, nanti di trimester ketiga itu bisa 2 kali tuh. Jadi trimester kedua itu sampai 28 minggu ya, dari 14 minggu kehamilan sampai 28 minggu kehamilan. Nah, itu sekali periksanya. Nah, setelah 28 minggu sampai nanti lahiran kan sekitar 39-40 minggu tuh kan. Nah, itu bisa 2 kali. Ya.
Nanti di atas 28 minggu misalnya 30 minggu sekali, terus nanti di 37 minggu sekali, itu minimal sekali. Oke? Gitu. Nah, tuh banyak tuh yang bilang kalau keluhannya di trimester ketiga adalah belakangnya sakit. Gitu kan? Memang bisa gitu. Karena babynya udah gede gitu kan, udah berat. Jadi dia akan menekan ke bawah gitu. Nah, untuk posisi tidur itu juga harus diperhatikan ya. Nah, posisi tidur dicari aja yang nyamannya gitu ya. Nah, papa juga bantu karena mama kalau lagi tidur akan susah tuh untuk misalnya dia mau tidurnya setengah nyender. Nah, itu dibantu tuh. Bantalnya ditaruhin ya. Karena kan susah, misalnya ibu-ibu hamil yang perutnya besar terus naruh bantal juga di belakangnya itu kan susah. Gitu ya. Dan sekarang juga ada bantang hamil gitu. Ya. Untuk maksimal USG itu kita nggak ada batasan karena USG itu aman ya. USG itu sangat aman buat janin. Jadi boleh dilakukan tiap minggu juga nggak apa-apa. Idealnya gimana dok untuk periksa kehamilan? Kalau pada saat trimester 1 dan trimester kedua, itu masih bisa tuh dilakukan sebulan sekali idealnya. Ya, sampai 28 minggu sampai 30 minggu juga nggak apa-apa sebulan sekali. Tapi setelah 30 minggu sampai 37 minggu itu 2 kali dalam sebulan. Ya, 2 minggu sekali. Gitu. Setelah 37 minggu sebaiknya seminggu sekali. Ya, seminggu sekali di USG. Itu nggak apa-apa, itu normal kok. Jadi itu USG itu tuh dia bukan seperti radiasi. Misalnya kita foto dada, ronsen itu bukan seperti itu. Oke? Gitu. Jadi USG itu aman. Sip. Udah mau Q&A ya? Oke, kita masuk ke dalam Q&A dulu ya. Oke. Sebetulnya ya, sebelum saya membacakan pertanyaan, untuk papa juga harus tahu ya fase-fase persalinan. Jadi kalau misalnya mama, itu didiskusikan. Pengennya mama lahirnya apa sih? Lahir normal atau lahir sesar? Ya, itu harus didiskusikan. Supaya nanti pada saat kontrol ke dokter kandungan, juga bisa tuh dikomunikasikan. Dok, kami maunya ini, istri saya maunya ini, gitu ya. Kalau misalnya lahir normal, papa harus tahu fasenya. Setiap kali pembukaan itu misalnya fasenya ada apa. Karena fase ada 4. Jadi ada pembukaan 1 sampai 10 itu fase 1, kala 1. Nah, nanti pada saat buka 10 itu namanya udah pembukaan lengkap ya, Pak. Jadi pembukaan lengkap. Nah, dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir berapa lama, Dok, gitu ya. Itu bisa 2 jam. 1 sampai 2 jam ya. Jadi nggak usah takut. Ya kalau udah pembukaan lengkap tapi kok belum lahir-lahir ya, Dok ya. Gimana nih? Nah, itu nggak apa-apa dikomunikasikan, ditanyakan lagi ke dokternya karena dokternya kan pasti akan periksa terus, dokter atau bidannya gitu ya akan periksa. Nah, setelah bayi lahir, nggak cuma bayi doang yang lahir, tapi nanti ada yang plasenta, ada ari-ari itu yang akan lahir juga. Itu namanya di kala ketiga. Kala 3. Ya, setelah plasenta lahir, nanti ada yang namanya kala 4. Kala 4 itu ya 2 jam setelah persalinan. Itu yang akan dipantau tuh. Jadi nggak sedikit mama yang biasa lahir terus nanti mengalami perdarahan akibat nanti dari plasentanya itu yang masih tersisa atau misalnya rahimnya kontraksinya kurang baik. Nah, itu yang harus tetap dipantau. Jadi papa tetap harus ada di situ ya selain memberikan dukungan. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya dari Bunda Susi J. Sianturi. Dok, bagaimana peran papa yang kerja di luar kota saat istrinya hamil dan sudah mendekati HPL? Nah, ini juga penting nih, ya. Papa yang kerja di luar kota ini juga harus tahu kapan mamanya akan lahir, ya. Kapan mamanya akan melahirkan, gitu ya. Bukan mama yang lahir, mamanya akan melahirkan, ya. Ayah harus tahu. Jadi itu bisa diatur tuh kapan harus ngambil cutinya, gitu ya. Buat bunda sendiri kan juga nanti pasti akan mengatur cuti nih, gitu. Biasanya kan udah ditentukan tuh HPL-nya. Jadi ingat ya, yang boleh lahir itu adalah yang cukup bulan di 37 minggu minimal. Ya, 37 minggu berarti udah cukup bulan. Jadi tiap saat udah bisa lahir. Jadi persiapkan tuh barang-barang untuk si kecil ya. Di rumah udah dikoperin, dibikin koper, udah masukin koper semuanya udah. Jadi tiap saat kalau misalnya tanda-tanda persalinan udah mau dateng, misalnya tanda persalinan itu kan kontraksi. Kontraksi itu mules tuh dari di sini, di perut bagian atas keras, kalau ditekan tuh kayak tekan jidat perutnya ya. Terus makin lama tuh makin sering, bisa terjadi setiap 10 menit sekali gitu ya. Yang tadinya tiap 15 menit sekali, ini kok makin lama kok 10 menit kok mules lagi ya.
Nah, mulusnya itu tuh menjalar ke belakang, ke bawah, ke belakang pinggul bagian belakang. Ya, itu dipantau selama 1 jam. Kalau 1 jam pertama ini tiap 15 menit. Terus 1 jam kedua ini di jam kedua kok udah tiap 10 menit ya. Dan setiap kali mules tuh bisa 1 menit. Nah itu tuh udah, itu berarti tanda persalinan tuh udah mulai. Ya, atau misalnya keluar bercak darah, lendir darah itu bisa. Atau yang ketiga tandanya adalah keluar rembesan air ketuban. Ya, jadi air ketuban itu bukan pecahnya bukan biur langsung basah gitu ya. Yang kayak di sinetron bukan kayak gitu. Jadi bisa juga dia merembes dikit-dikit gitu. Jadi pakaian dalamnya kok merasa kok basah ya, lembab gitu. Terus coba batuk, totonya keluar lagi. Nah itu tuh kemungkinan besar udah tandanya tuh ya. Oke. Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu, banyak banget ini yang join. Halo Mama Fitria, Chan Kristi, Nasa Bantul, gimana kabarnya semua? Ada yang hamil 7 minggu terus perdarahan, sebaiknya diperiksa langsung ya. Ada Bunga, halo. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Mama Anissa, 2005-2021. Itu kayak nomor asik. Bukan ya, bukan nomor telepon. Apakah vitamin D3 dosis 5.000 IU diperbolehkan diminum ibu hamil? Sebetulnya, ini bagus nih pertanyaannya. Karena kan sekarang lagi zaman Covid ya. Zaman Covid kan pasti banyak yang disarankan untuk minum vitamin D, vitamin C gitu ya. Zinc itu kan juga penting. Nah, vitamin D untuk 5.000 itu nggak apa-apa sebetulnya untuk diminum. Kalau pengen pastinya, bisa cek tuh. Cek laboratorium, cek darah. Untuk kadar vitamin D di dalam tubuh Mama ya. Cek dulu untuk memastikan seberapa kurangnya nih. Gitu. Kalau misalnya memang Mama nggak kekurangan vitamin D, sebetulnya nggak harus yang 5.000 juga udah bagus gitu untuk maintenance. Yang 1.000 atau 2.000 juga udah oke. Gitu. Tapi sekali lagi ya, untuk multivitamin itu tetap juga harus dikonsultasikan ya ke dokter ya. Jadi jangan asal-asal minum, karena yang kita tahu emang multivitamin itu adalah suplemen, tambahan aja. Ya, tambahan. Yang penting adalah makanan makronutriennya, makanan yang Mama makan tiap hari gitu ya. Gitu. Jadi kalau hamil pun juga nggak usah yang makannya jadi maunya double porsinya, itu nggak harus seperti itu. Gitu. Sebetulnya kalau hamil itu paling penambahan kalori sekitar 300 kalori per hari gitu. 300 kalori paling ya seperti kayak satu burger lah gitu, satu burger sehari. Sebetulnya itu udah oke. Gitu. Jadi jangan dijadikan alasan kalau misalnya lagi hamil terus jadinya maunya nambah yang 2 kali lipat. Itu juga nggak bener. Nanti malah yang ada kenaikan berat badannya Mama lagi yang jadinya double 2 kali lipat. Ya kan? Oke. Halo untuk semua yang baru gabung. Semoga semuanya sehat ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan dari Mama Lia_Deviana Queen. Saya hamil 8 bulan, tapi kena COVID. Sebaiknya gimana ya dok? Nah, ini juga banyak banget mama-mama atau bunda-bunda semua yang lagi hamil dan terkena COVID. Turut prihatin sekali ya. Jadi untuk yang kena COVID, yang pertama tipsnya adalah ketahui dulu gejalanya, kenali gejalanya, ya. Yang kedua, jangan panik, ya. Gejalanya itu harus dikriteriakan gejala ringan, sedang atau berat, ya. Atau tidak bergejala itu juga bisa, ya. Terus yang ketiga, kasih tahu nih orang-orang yang kontak sama kita, kira-kira 1-2 minggu terakhir lah. Kita ingat-ingat siapa aja yang pernah kontak sama saya ya, bukan kontak HP-an gitu ya. Kontak dalam artian kontak erat, ketemu ya kira-kira 15 menit gitu ketemunya. Gitu. Itu kasih tahu ke mereka ya. Kalau misalnya yang gejala ringan dan orang yang tidak bergejala, itu boleh isoman ya. Mama atau bunda yang kena COVID jangan stres ya, jangan stres dulu, karena dengan stres itu pasti akan dapat menurunkan imunitas kita ya. Jangan stres. Kenali gejala yang paling penting ya. Kenali gejalanya. Kalau misalnya cuman batuk ringan gitu, bukan yang sampai sesek ya, batuk, pilek, sakit kepala, sakit tenggorokan, mual, muntah, diare, hilang indera pengecapan, hilang indera penciuman gitu, jadi nggak bisa nyium. Nah itu masih dikategorikan gejala ringan ya, asalkan saturasi oksigennya itu di atas 95% ke atas ya.
Terus beli juga kalau misalnya udah gede ya kehamilannya, bisa itu tuh hitungin gerakan janinnya. Ya, itu untuk sebagai kenali tanda-tanda bahaya. Salah satunya gerakan janin berkurang tuh kalau misalnya terjadi tanda bahaya. Oke. Terus frekuensi napas, mama juga harus dihitung. Papa juga boleh bantuin ya untuk ngitungin berapa kali sih mama napas dalam 1 menit ya. Yang normal itu adalah 12 sampai 20 kali per menit. Oke. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 20 kali per menit gitu ya, udah ngos-ngosan gitu ya, udah susah napas, langsung ke dokter ya, langsung ke rumah sakit ya, karena udah jangan. Memang kendalanya adalah rumah sakit sekarang ini kan susah banget untuk nyarinya. Selama nyari rumah sakit itu boleh misalnya kalau di rumah ada oksigen gitu ya, boleh pakai oksigen. Atau kalau misalnya masih nggak ada juga, langsung konsultasikan ke dokter aja ya. Sekarang telemedicine banyak ya, di aplikasi juga banyak banget yang udah bisa. Di aplikasi Halo Bumi juga ada gitu ya, yang bisa nanyakan ke dokternya gitu ya, untuk dipantau terus ya. Dan jangan lupa untuk update terus nih gejala hariannya, apakah berkurang atau tambah berat nih ke dokternya. Intinya harus dalam pemantauan dokter ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bunda Isna Irawati. Dok, apa pengaruh kalau suami mengajak ngobrol janin sejak dalam kandungan, dan gimana caranya biar suami mau ngobrol sama bayi karena kadang mereka malu-malu? Nah, ini penting ya buat papa. Ini memang tadi saya masukkan ke sini nih ke pertanyaan supaya papa-papa itu jangan malu-malu gitu. Ini contohnya ya, yang nanya mamanya gitu kan. Padahal saya berharap tadi papanya yang nanya. Nah, jadi nggak apa-apa gitu. Jadi pada saat usia kehamilan 20 minggu ke atas, itu bayi tuh udah bisa mendengar gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau misalnya papa kasih rangsangan, misalnya dipegang perut mamanya gitu, terus diajak ngomong babynya. Kenapa? Supaya perkembangan bayinya tuh bisa lebih bagus. Jadi ada latihan pendengaran. Jadi pada saat nanti lahir, dia juga udah mengenal, nggak asing lagi nih. Oh, ini suara yang sering gue denger nih kayaknya pada saat di dalam gitu. Dan itu bisa terjadi bonding tuh, ikatan antara si papa dan si dede bayinya nanti ya. Nggak usah malu-malu, toh emang babynya bisa denger gitu. Jadi bukan ngomong sama tembok gitu. Kalau ngomong sama tembok tuh yang malu gitu kan. Lah, masa anak sendiri nggak diajak ngomong gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mama Juliani Sah Kristina dan Yulia Purnamasari 758. Pertanyaannya adalah, sama nih pertanyaannya. Bagaimana menghadapi suami yang cuek ketika istrinya mau melahirkan? Harus apa biar nggak cuek? Banyak banget yang pada saat mamanya mau melahirkan, papanya tuh masih main game gitu kan, cuek aja. Ya iyalah, mau melahirkan pasti sakit gitu kan, kalau nggak mau sakit ya nggak usah melahirkan gitu kan. Ada yang ngomong kayak begitu gitu kan. Terus ada yang bilang bikinnya aja diem-diem, terus pas mau melahirkan baru teriak-teriak gitu kan. Ya nggak gitu juga gitu. Jadi papa tuh harus tahu. Jadi kenali dulu karena gini ya, pada saat bunda atau mama pada saat mau melahirkan, proses melahirkan itu adalah proses yang mempertaruhkan nyawa gitu ya. Jadi bukan main-main, bukan suatu proses yang main-main, bukan suatu proses yang gampang aja. Nggak banyak yang mama atau bunda yang melahirkan ternyata ada komplikasi dan sampai menimbulkan yang kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan gitu ya. Jadi harus tahu kalau bahwa proses persalinan itu adalah mama ini lagi mempertaruhkan nyawanya gitu untuk seorang bayi. Bayi itu juga bikinannya papa gitu kan. Ya kalau misalnya memang udah masih cuek aja, ya harus ditanamkan bahwa ini nih manusia loh yang akan lahir gitu. Jadi bukan cuma boneka gitu. Dan gue ini mempertaruhkan nyawa untuk itu gitu ya. Jadi itu yang harus tahu, yang harus papa tahu ya. Jadi itu bukan suatu ajang untuk main-main atau apa gitu ya. Karena proses melahirkan itu banyak banget ekspresi-ekspresi dari pasangan-pasangan, khususnya yang buat papa, lucu-lucu gitu ya. Jadi ada yang antara takut, cemas, bercampur sama sayang juga gitu ya. Jadi ada yang megangin istrinya gitu, ada yang nyiumin istrinya gitu. Intinya harus mendukung, karena kalau misalnya bunda atau mama ingin melahirkan normal, itu pasti harus ada dukungan dari orang-orang terdekat ya. Papa itu termasuk sistem yang untuk memang tim inti gitu. Jadi bukan supporting system. Papa dan ayah itu adalah tim inti. Jadi supporting system itu misalnya kayak orang tua, saudara, itu supporting system. Tapi
papa dan ayah itu merupakan tim inti dalam proses ini ya. Jadi jangan mikirnya, oh kan dia yang melahirkan, istri saya yang melahirkan gitu kan. Saya kan enggak, ya enggak begitu ya. Karena kan bikinnya sama-sama gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Bunda Christina Su 92. Dok, kapan harus PCR pas mau lahiran? Apa betul kalau positif harus sesar? Ini juga menjadi kekhawatiran bunda-bunda sekalian ya. Untuk protokol melahirkan itu pasti akan ada perbedaan di setiap center atau di setiap rumah sakit atau puskesmas atau klinik ya. Itu pasti akan ada sedikit perbedaan. Ada yang PCR, ada yang swab antigen, ada yang CT scan dada, ada yang ronsen. Nah itu beda-beda. Ada yang cek darah aja gitu ya. Itu beda. Tapi intinya adalah untuk ibu-ibu, untuk mama, untuk bunda yang positif PCR, positif COVID, baik itu melalui PCR atau antigen atau melalui cek darah, itu nggak harus sesar jawabannya ya. Jadi untuk indikasi untuk melakukan sesar itu sesuai lagi nih dengan keadaan bunda atau mama, sesuai lagi dengan keadaan si baby, janin yang dikandung gitu. Tetap indikasinya adalah antara dua itu. Jadi indikasi bunda, indikasi mama, atau indikasi dari si babynya gitu ya. Selama masih bisa untuk kita coba untuk lahir normal, masih bisa tuh, berarti masih ada tempat untuk lahir normal gitu. Tapi harus disesuaikan juga dengan fasilitas kesehatannya, apakah memungkinkan, apakah ada fasilitasnya itu untuk lahir normal untuk mama yang kena COVID gitu ya. Karena kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk lahir normal ya nggak bisa tuh dipaksakan untuk lahir normal ya gitu. Makanya intinya adalah jangan sampai terkena COVID-19 pada saat sekarang ya, baik itu yang lagi mau melahirkan atau yang lagi hamil ya. Akan lebih susah untuk mencari rumah sakit saat ini untuk mama atau bunda yang lagi terkena COVID-19 ya. Itu lagi full banget ya, jadi jangan sampai ya. Jadi untuk papa yang misalnya masih kerja di luar juga tolong perhatikan banget protokol kesehatan ya gitu. Jadi papanya misalnya nggak baik-baik aja, tapi kan papa bisa menularkan ke mama gitu ya gitu. Meskipun bayinya itu belum tentu nanti terkena COVID ya. Jadi sampai saat ini belum ada yang membuktikan bahwa 100% nanti bayinya terkena COVID gitu, enggak gitu. Jadi untuk penularan selama di dalam tubuh mama itu masih belum terbukti sampai sekarang. Cuma nanti kan akan sulit kalau misalnya mama pada saat mau lahir terus ternyata ada terkena COVID, akan sulit tuh nanti nyari rumah sakitnya gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini ada pertanyaan dari Papa Faizbar. Dok, boleh IMD pasca sesar setelah bayi baru lahir? Apakah penting meletakkan bayi di dada ayah skin to skin? Nah, sebetulnya IMD sesar itu boleh dan dilakukan kok. Banyak yang melakukan IMD pada saat sesar gitu. Boleh banget gitu ya. Jadi bukan hanya lahiran normal yang IMD ya. Lahir sesar pun bisa IMD gitu. Dan kalau misalnya meletakkan baby di skin to skin ke ayah juga nggak ada masalah gitu. Karena itu kan menciptakan bonding kan. Bonding ke ayahnya juga gitu. Sebetulnya tujuan IMD, inisiasi menyusui dini, adalah adanya skin to skin kontak ya. Sebetulnya itu. Jadi bukan tujuannya supaya si baby bisa langsung breastfeed gitu, bisa langsung menyusui gitu, enggak gitu, supaya dia bisa ada skin to skin kontak. Itu sebetulnya tujuannya IMD ya. Nanti kalau untuk menyusui nanti ada prosesnya gitu. Jadi kalau misalnya kan banyak nih bunda yang masih bingung, aduh gimana ya kok ASI belum keluar, itu nggak usah bingung ya, nanti akan ada topiknya lagi ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Mama Mega Christy Cherry Miguel 1988, panjang banget. Dok, kalau persalinan di dalam air itu bagaimana ya dok, biar nggak ketular COVID ke RS? Nggak begitu. Nggak begitu. Jadi persalinan di dalam air itu bukan karena untuk supaya nggak tertular COVID ya gitu. Jadi itu nggak ada hubungannya sama sekali. Bahkan yang persalinannya di dalam air kan bukan si mamanya langsung cebur ke dalam air kan, bukan mamanya diving gitu, enggak. Jadi yang cuman bagian bawah aja yang masuk ke dalam air gitu, mamanya mah tetap bernapas gitu, mamanya
tetap bernapas, kalau misalnya memang ada COVID ya bisa ketularan gitu. Dan masih bisa menularkan ke yang lain kan. Jadi bukan karena untuk menghindari COVID ya pertanyaannya gitu ya. Jadi sampai sekarang untuk metode persalinan yang diakui ya, itu masih persalinan normal yang biasa dan persalinan sesar. Untuk metode persalinan yang di air itu water birth itu masih secara medis masih belum ada tinjauan klinisnya lah. Jadi kita masih belum merekomendasikan untuk persalinan dalam air karena resikonya itu masih besar gitu ya. Resikonya apa? Salah satunya bayinya pada saat mau napas gitu ya tersedak air. Nah itu akan malah jadi lebih susah untuk si baby bernapas ya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Mama Sylvia Hardian. Lahiran pertama SC, usia 3 tahun. Sekarang hamil lagi nih. Apakah bisa lahiran normal alias VBAC? Ini pasti banyak banget mama atau bunda yang pengen VBAC kan? Gitu. Yang pertamanya sesar, terus yang kali ini nih yang kedua atau yang ketiganya tuh pengennya normal gitu, VBAC, vaginal birth after cesarean. Nah, itu bisa aja gitu. Karena syarat pertama kita itu ada beberapa syarat ya. Jadi syarat pertama jarak antara persalinannya at least 18 bulan. Setidaknya 18 bulan sampai 2 tahun. Kan kalau ini udah 3 tahun ya jaraknya. Itu bisa. Tapi ada beberapa syarat lagi berikutnya. Itu nanti harus diperiksakan ke dokter ya. Gitu. Salah satunya kita akan mengukur nih ketebalan dinding rahimnya gitu. Ketebalan dinding rahimnya seberapa tebal atau tipis. Kalau misalnya tipis ya pasti nggak boleh. Nanti akan tidak disarankan gitu. Oke. Selain tipis juga nanti kan kita lihat misalnya luka sesarnya itu ada yang vertikal di rahim atau yang mendatar horizontal. Yang di rahim ya, jadi bukan yang di kulit mama gitu. Yang di rahim nanti itu harus diketahui juga gitu. Karena kalau yang misalnya vertikal itu nanti akan resiko nanti rahimnya bisa robek malah. Ya, pada saat nanti mau melahirkan kita paksa untuk lahir normal, ternyata pada saat kontraksi rahimnya malah yang robek. Nah, itu yang bahaya, itu nggak boleh. Oke. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Army_Puji. Apa saja yang harus kami siapkan waktu lahiran di masa pandemi seperti ini? Apakah ada perbedaan dengan sebelum masa pandemi? Apalagi sekarang kondisinya menyeramkan, Dok. Nah, ini memang pada saat melahirkan pandemi baterainya habis. Pada saat pandemi itu sebetulnya memang akan berbeda ya, yang perlu dipersiapkan. Gitu. Jadi kalau misalnya pandemi itu pertama harus siap mental ya. Jadi nggak sedikit ya ibu-ibu hamil tuh yang tadinya nggak ada COVID terus pulang totalnya terkena COVID gitu. Itu ada juga. Makanya jadi meskipun di rumah sakit itu harus dijaga banget ya, di fasilitas kesehatan pun juga harus dijaga protokol kesehatannya gitu. Jadi karena bukan hanya sekedar melahirkan gitu. Kalian bunda, mama itu pada saat melahirkan nanti kan pasti akan mengurus babynya kan, gitu. Jadi jangan sekarang kita menjaga protokol kesehatan, tapi nantinya setelah melahirkan, oh yaudah nih babynya udah lahir ya udahlah kita santai-santai aja gitu. Terus contohnya kena COVID itu jangan, gitu ya. Selain itu yang harus diperhatikan adalah kesehatan pertama ya. Jadi kalau misalnya kesehatan kita harus tetap dijaga gitu, jangan sampai kurang minum multivitamin, istirahatnya kurang, asupan gizinya juga kurang, itu jangan ya, karena dengan imun kita yang drop itu nanti pasti akan terkena tuh, gampang banget faktor resikonya ya. Jadi ibu-ibu hamil itu sebetulnya rentan sekali untuk terkena bukannya rentan, jadi termasuk populasi yang sangat beresiko kalau misalnya terkena COVID. Oke. Kenapa beresiko? Karena kalau misalnya ibu-ibu hamil terkena COVID, itu tuh nanti bisa gejalanya bisa lebih berat dibandingkan populasi umum, gitu. Yang populasi umum cuman batuk pilek, ibu-ibu hamil bahkan bisa masuk sampai ICU. Itu nggak sedikit loh. Jadi udah ada beberapa pasien yang lagi hamil yang sampai masuk ICU gitu. Dan mirisnya ada beberapa yang memang ibunya nggak bisa sampai diselamatkan gitu. Bayinya untungnya masih bisa selamat dilahirkan bayinya, tapi ibunya, mamanya, bundanya itu yang nggak bisa selamat. Itu kan yang kesian, maksudnya sangat-sangat miris gitu. Itu yang nggak boleh, jangan banget terjadi seperti itu ya.
yang akan membedakan lahiran di masa pandemi atau misalnya yang lahiran di era COVID ini, itu satu. Itu pasti akan protokolnya juga akan lebih ketat, nggak bisa ada kunjungan gitu ya. Jadi, padahal yang kita tahu kan kehamilan itu kan adalah suatu proses yang, persalinan itu adalah suatu proses yang sangat menyenangkan gitu kan, berita baik gitu. Nah itu yang sangat sayangkan, itu nggak bisa ada kunjungan dari orang-orang sekitar, orang terdekat gitu. Nah itu yang akan membedakan. Kalau persiapannya itu sama-sama aja sih, maksudnya nggak akan ada perbedaan khusus. Tetap yang isi di dalam koper itu tetap gitu. Kalau misalnya baby mau dibawa face shield itu juga boleh gitu, itu nggak ada masalah kalau mau dikasih face shield ya. Oke, sepertinya itu sudah menjadi pertanyaan terakhir ya. Semoga IG Live kali ini dapat bermanfaat ya buat bunda, buat mama semua, buat papa, buat ayah ya. Untuk papa pesannya jangan malu-malu ya. Kalau untuk mengekspresikan ya, dulu pada saat nembak, pada saat pacaran kan bisa mengekspresikan kan. Nah ini juga itu sama gitu. Jadi bunda juga maksudnya jangan langsung, lah kok suami kok nggak mau ya kayak gini, suamiku kok nggak mau kayak begitu ya. Nah itu yang diajarin ayahnya, ayah sama papa. Ini loh, gini caranya, cara usapnya, cara usap perut gitu ya. Nah itu yang bisa diajarkan ke papa, karena satu sisi mungkin papa malu-malu karena papa juga nggak tahu gitu, nggak tahu caranya gitu. Oke, nggak kerasa udah 1 jam. Kalau misalnya mama, bunda yang masih pengen nanya-nanya, ini nanti akan di save, nanti bisa langsung ditonton ulang lagi di IGTV. Jadi dan bisa di share juga ke teman-teman yang lain ya. Oke, akhir kata saya Dr. Kevin undur diri. Semoga kita semua terlindungi dan sehat selalu ya. Bye bye.